Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan mutiara pilihan Riyadhus Shalihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyanu yadkhulu minhu shaimin yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yaqul aina shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan. Sesungguhnya di jannah itu ada sebuah pintu yang disebut pintu Rayyan. Jadi lanjutan hadis yang kemarin ini menerangkan bahwa orang yang ahli saum, orang yang ahli puasa ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan pintu surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, kita lanjut. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka berpuasa masuk dari pintu tersebut pada hari kiamat. Nah, jadi kita ini nanti yang umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sing senengane poso, termasuk menunaikan ibadah saum di bulan suci Ramadan, ataupun nanti setelah Ramadan itu kan ada nanti ketentuan puasa sunnah, jenengan yang istiqomah puasa Senin Kamis, puasa Daud ya. Nah, ini nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan melalui hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini bahwa nanti orang yang ahli puasa ini akan Allah golongkan, akan Allah kumpulkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu surga yang bernama pintu Rayyan. Nah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu. Orang-orang yang suka berpuasa masuk dari pintu tersebut. Apabila mereka semua sudah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang boleh masuk dari sana sesudahnya. Jadi satu hadis ini menerangkan bahwa betapa pentingnya ketika kita sebagai seorang mukmin ini benar-benar menjaga ibadah saum kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Salah satunya adalah disediakannya surga khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut satu hadis lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama
ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, muttafaqun alaih. Ini hadis yang biasanya sering disampaikan oleh penceramah, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena mengharap iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini kita tadi membahas keutamaan orang-orang yang berpuasa. Namun di hadis yang kedua ini kita membahas keutamaan orang-orang yang istiqomah menegakkan ibadah sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Ajalul fitrah muttafaqun alaih, yang artinya diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka puasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini satu hadis ini menggambarkan bahwa ketika sudah waktunya berbuka, maka kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Nah, ini hadisnya, okay? Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasakharu fa inna fis suhuri barakah, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah karena pada makan sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini menjelaskan bahwa kata Nabi shallallahu alaihi wasallam, kita ini juga harus untuk melakukan sahur walaupun hanya seteguk air saja, ya. Dan ini kalimatnya adalah bersahurlah. Nah, tasakhoru, bersahurlah kalian, ya. Jadi jangan sampai, ya, ini biasanya yang sering ya dilakukan oleh anak-anak muda, ya. Misalkan malamnya melean bahasa sini itu begadang. Nah, begadang kok pun maem akhirnya pas sahur dibuka orang tuane, dibangunin orang tua, Bu, aku pun kenyang. Nah, ini walaupun sudah kenyang, namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap minum air ataupun makan kurma atau makan yang ringan. Nah, karena apa? Ternyata ketika kita melakukan sahur itu terdapat berkah. Bahkan dikatakan di satu riwayat yang lain, ya, mungkin besok atau lusa kita akan menjumpai hadisnya, ketika kita bersahur maka para malaikat akan mendoakan kita. Nah, ya, luar biasa. Berbeda dengan berbuka puasa, ya. Berpuasa ketika sudah waktunya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menyegerakan, ya. Makanya di masjid sini ketika sudah masuk waktunya yang ceramah di kode disuruh untuk berdoa bersama, berdoa berbuka puasa. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul wajru min ramadana ahyal lail
wa aiqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mizar, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya dengan beribadah. Nah, ini nanti ketika kita sudah memasuki 10 hari bulan terakhir, maka salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini selalu menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah, mendekatkan diri, memperbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang diistilahkan dengan malam Lailatul Qadar. Membangunkan istri-istrinya dan mengencangkan kain sarungnya atau menjauhi istri-istrinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ketika kita nanti sudah memasuki 10 hari terakhir, kita usahakan di malam-malam tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup 4 hadis mawon nggih, kita sambung besok insyaallah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga hadis yang kita kaji bersama ini senantiasa bisa bisa membawakan motivasi kita bersama, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan diri kita untuk senantiasa benar-benar fokus beribadah, berbuat amal soleh, berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun apa dereng? Oh, nggih.